yang walinya, ayahnya memasrahkan mewakilkan kepada saya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, cincin emas 2 gram, dan uang 500.000 rupiah dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Ainun Safitri binti Bapak Zainul Arifin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Tadi saya ikut menghadiri akad pernikahan keponakan saya. Setelah si wali itu memasrahkan kepada penghulu, ini walinya ndak menikahkan sendiri, tapi diwakilkan terhadap penghulu. Setelah selesai pemasrahan wakil itu terhadap penghulu, si penghulu bilang menyuruh wali atau besan saya itu mertuanya keponakan saya itu untuk meninggalkan majelis akad, untuk meninggalkan tempat akad. Entah ini sudah terjadi, sudah biasa di daerah itu apa tidak, saya kurang tahu. Cuman yang jelas tadi si penghulu ini menyuruh wali yang telah mewakilkan terhadap dirinya itu untuk meninggalkan majelis akad, karena katanya tidak sah kalau dia tetap hadir di tempat itu. Baik, saya menjadi tergerak ya hati untuk membahas ini. Khawatir ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di masyarakat. Anggapan itu sebenarnya atau kebiasaan itu sebenarnya tidak berdasar. Mungkin husnuzan saya, penghulu atau orang-orang yang melaksanakan seperti itu keliru memahami ibarat yang ada di Kifayatul Lahyar. Ibaratnya seperti ini, wa yajuzu ayyuwakkilal waliyyu wazzauju. Boleh wali ataupun calon suami itu mewakilkan akadnya terhadap orang lain. Jadi yang boleh diwakilkan itu adalah bukan hanya si wali, tetapi si suami, calon pengantin ini juga bisa mewakilkan akadnya terhadap orang lain. Nah, falau wakkalal waliyyu wazzauju, apabila wali atau si calon suami ini telah mewakilkan terhadap orang lain, au ahaduhuma, atau salah satunya yang mewakilkan, sebagaimana kasus yang terjadi tadi itu adalah si wali yang mewakilkan terhadap penghulu, au hadarul waliyu, atau wali telah menghadiri majelis akad, wa wakiluhu, sekaligus wakilnya. Artinya wali dan wakilnya sama-sama hadir di majelis akad tersebut. Wa aqadal waliyu wa aqadal wakilu, yang mengakad adalah wakilnya, yakni penghulunya. Bagaimana? Lam yasihhan nikahu, maka tidak sah nikahnya. Artinya kalau dibaca sepintas ibarat di Kifayatul Ahyar ini, jika seorang wali telah mewakilkan terhadap orang lain, baik penghulu ataupun kiai atau ustadz, dua-duanya sama-sama hadir, si wali hadir, wakilnya yang mengakad itu juga hadir, maka nikahnya tidak sah. Tetapi itu sebenarnya ada terusannya. Kalau kita pahami terusannya ini, maka akan lebih terbuka, lebih terang kepada kita. Kenapa kok dikatakan tidak sah jika wali itu hadir juga di majelis akad? Li'annal wakila naibul waliyyi, karena wakil yang mengakad, penghulu yang mengakad itu sebenarnya adalah wakil atau pengganti dari walinya. Otomatis dia statusnya sama dengan wali. Tetapi ibarat ini jangan ditelan mentah, jangan dimaknai, jangan salah paham terhadap ibarat ini. Ibarat ini sebenarnya menjelaskan jika seorang wali, anggaplah orang tuanya pengantin perempuan ini telah mewakilkan terhadap ustadz, telah mewakilkan terhadap penghulu, atau telah mewakilkan terhadap kiai,
dia ikut hadir di majelis akad tersebut, dan kehadirannya itu bukan cuman mau menonton atau menyaksikan, tetapi menjadi saksi akad. Ini yang dasar. Kalau cuman hadir menonton, ya tetap sah. Baik, saya baca ibarat di dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 102. Falau wakalal abu awil ahul al-munfaridu, jika seorang ayah mewakilkan terhadap orang lain, atau walinya merupakan saudaranya al-munfarid yang satu orang, tidak ada saudaranya lagi, fil akdi mewakilkan akadnya, wahadaro ma'a akhoro, dan wali atau orang tuanya itu yang telah diwakilkan akadnya terhadap penghulu ini ikut hadir bersama yang lain, bersama hadirin yang lain itu, liyakuna syahidaini, agar dia menjadi saksi, maka lam yasihan dasa. Jadi kehadiran wali yang telah mewakilkan akadnya, yang telah mewakilkan akad nikahnya itu terhadap penghulu, terhadap orang lain, ini yang tidak sah. Apabila dia hadir, dia bertindak sebagai saksi. Karena secara akal tidak bisa saksi ini dari seorang wali, karena wali ini adalah ijab, sementara wakil itu hanya adalah wakilnya atau pengganti dari wali. Jadi tidak boleh seorang wali bertindak sebagai saksi. Dia sebagai wali yang proses ijabnya, dia juga sebagai saksi menyaksikan akad nikah itu. Ingat, ini saksi nikah ya, bukan saksi secara bahasa Indonesia. Karena menyaksikan dalam bahasa Indonesia itu bukan otomatis menjadi saksi. Nah, sekarang kalau acaranya itu undangannya banyak, ya tidak apa-apa ikut hadir menyaksikan. Masa anak orang tua yang sudah dari kecil merawat anaknya itu di suasana yang sangat sakral akad nikah itu, dia harus meninggalkan majelis akad, tidak mau menyaksikan karena dianggap tidak sah. Ini kan kasihan juga terhadap walinya itu. Dia ingin mengetahui bagaimana anaknya itu setelah diakad oleh seorang penghulu, dan ini adalah sesuatu yang sangat sakral, atau bahasa Islaminya itu adalah misaqon ghalidha, sesuatu perjanjian yang sangat sakral ini. Kenapa seorang saksi, seorang wali yang hadir ke majelis akad ini dan dia bertindak sebagai saksi ini tidak sah? Li'annahu muta'ayyanun lil aqdi fala yakunu syahidan, karena dia ditentukan untuk akad sebagai ijab. Jadi wali ini memang ditentukan sebagai untuk akad. Fala yakunu syahidan, maka dia tidak boleh sebagai saksi. Sama sekarang si pengantin ini hadir, diwakilkan terhadap orang lain, kemudian dia sebagai saksinya untuk pernikahan dirinya, ini juga sah, sama seperti itu. Artinya kalau dia cuma ikut menyaksikan jalannya pernikahan, penghulunya yang mengakad, ini tetap sah. Yang tidak sah apabila yang hadir cuma 4 orang, penghulu, wali yang menikah, wali yang punya anak ini, terus suaminya, terus 1 orang saksi. Kan syaratnya saksi harus 2 orang. Jadi yang hadir cuma 4 orang, bapaknya, penghulunya, pengantin laki-lakinya, kemudian 1 orang saksi. Jadi yang bertindak sebagai menikahkan adalah penghulunya, kemantennya yang laki-laki yang menerima, bapaknya dan 1 orang lain ini ya sebagai saksi. Ini yang tidak sah kehadirannya karena dia bertindak sebagai saksi. Nah, kalau sekarang yang hadirin banyak, yang menyaksikan yang sebagai saksi nikah itu banyak, dan dia hanya menonton, ini tetap dihukumi sah. Ini banyak sebenarnya ibarat-ibarat yang lain, yang saya baca itu di Bajuri. Baik, saya baca lagi di ibarat di dalam Hasyiah Bujairimi. Hasyiah Bujairimi ini juz 5 halaman 149 ya. Qaluhu wa hadara ma'al akhir. Perkataan musannif, hadirnya seorang wali yang telah mewakilkan akadnya terhadap penghulu ma'al akhir bersama yang lain, hadirin yang lain ini, fa innahu la yasihu, ini ndak sah. Kenapa ndak sah? Li'annahu waliyun akidun fala yakunu syahidan. Karena seorang wali ini adalah akid yang mengakad.
sekalipun dia itu telah mewakilkan terhadap orang lain, maka fala yakunu syahidan, maka dia tidak boleh hadir di majelis akad itu syahidan sebagai seorang saksi. Ingat, syarat saksi nikah itu cuma 2 orang. Jadi kalau sudah ada yang menyaksikan 2 orang, dia hadir, ya tidak apa-apa, tetap sah. Ya, ini mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa merubah kebiasaan yang salah di masyarakat ya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.